nek Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, mabadu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus belajar bersama dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Bambang Waluyo SPD. Perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga nanti kegiatan inti, yang keempat nanti doa penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi kita semua bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang pertama sambutan tunggal pada beliau Ibu Purwatul Wusko MPD selaku Kepala SD Negeri Kedung Bokor 5, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Kedung Bokor 5, yang saya hormati wabil khusus Bapak Bambang Waluyo, dalam hal ini merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes yang nanti akan melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4 nih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Waluyo ini merupakan salah satu hal baik ya, berbagi praktik baik yang memang penting untuk bisa kita pahami dan selanjutnya harus kita laksanakan, harus kita implementasikan di dalam proses pembelajaran kita di sekolah. Jadi mohon untuk Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan membuka pintu hati, pintu pikiran, fokus, hadir penuh dalam kegiatan ini. Sisihkan dulu pikiran-pikiran belum masak, belum beli bunga dan lain sebagainya. Kita fokus mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Bambang Waluyo setelah kegiatan sambutan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratul Wusko MPD yang telah memberikan sambutan. Yang penting kata kunci yang disampaikan Ibu tadi bahwa harus bisa nantinya kita semua bisa mempraktekkan atau implementasikan praktek atau budaya positif dalam proses pembelajaran ke depannya. Untuk acara selanjutnya kegiatan inti pada Bapak Bambang Waluyo SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu semuanya mengganggu proses pembelajaran pada hari ini. Karena hari ini saya sendiri akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bagian selanjutnya. Seperti tadi yang disampaikan, diseminasi yaitu penyebaran. Berarti yang sudah saya pelajari dari CGP ini, saya tularkan, sebarkan kepada rekan-rekan semua, supaya nantinya bisa menjalankan secara bersama, berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Dalam konsep inti budaya inti, ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru.
seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum Merdeka ini, proses belajar yang ada itu semakin bervariatif. Jadi kita sebagai tenaga pendidikan harus bisa menjalankan paradigma baru yang ada. Pembelajaran paradigma baru yaitu memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu diantaranya, kalau kita melihat pembelajaran yang dulu, itu kita sering sekali menggunakan pembelajaran yang klasikal. Berarti murid itu hanya kita beri materi yang awal seperti itu, setelah itu nanti kita diberikan tugas, hanya seperti itu. Kalau misalkan zaman dulu itu masih bisa dijalankan, sedangkan kalau sekarang itu kan seperti dari pernyataan KHD, yaitu menuntut dari perkembangan zaman, dari kodrat alam dan juga kodrat zaman. Karena sekarang semakin canggih, jadi semakin kita sebagai pendidik dapat mencari tentang alat peraga ataupun media nantinya kita gunakan dalam pembelajaran yang ada. Lanjutnya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Dalam teori kontrol itu ada yang namanya miskonsepsi, ya, ataupun hampir salah, seperti salah persepsi. Yang pertama itu guru mengkontrol murid, ya. Jadi guru itu sebenarnya tidak bisa mengkontrol murid. Yang bisa mengkontrol yaitu dirinya sendiri, seperti itu. Karena kalau kita berpikir, mungkin saya bisa mengatur murid itu supaya belajar dengan baik, itu belum tentu. Karena yang bisa membuat seperti itu adalah murid itu sendiri. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang kita sering melakukan yang namanya pembahasan dengan murid pada saat melakukan kesalahan dengan kata-kata yang sering kita ucapkan, diantaranya kenapa kamu seperti ini dan yang lainnya. Itu mungkin bisa membuat mereka berubah, namun itu hanya dalam jangka beberapa waktu ataupun itu bisa digunakan dalam jangka panjang. Namun kita tidak memperhatikan kondisi dari murid tersebut. Di antaranya, kalau kita merefleksikan lagi, itu nanti kita bisa mengetahui bagaimana perasaan murid itu. Apakah nanti percaya dirinya masih ada? Apakah nanti ada dendam dari mereka kalau kita marahin? Nah, itu yang perlu kita refleksikan setiap kita melakukan sesuatu. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita itu bisa memaksa murid. Secara kenyataannya bisa. Tapi itu hanya bisa berlaku, bisa saja pada waktu itu saja, ataupun tidak dalam jangka waktu lama. Seperti itu. Lanjutnya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apabila seseorang itu ataupun murid itu melakukan kesalahan ataupun apa, kita tidak bisa langsung menghakimi dengan bahwa dia itu salah, tapi kita itu mencari dulu mengapa murid itu bisa melakukan hal itu, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apabila seseorang itu ataupun murid itu melakukan kesalahan ataupun apa, kita tidak bisa langsung menghakimi dengan bahwa dia itu salah, tapi kita itu mencari dulu mengapa murid itu bisa melakukan hal itu, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri.
Kemudian untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terkadang kita kalau misalkan menginginkan murid itu nurut dengan kita, dengan berbagai macam cara, entah itu dengan pujian segala macam, seperti itu, tapi itu gagal, biasanya kita itu melanjutkannya dalam bentuk pemaksaan, seperti itu. Kemudian model berpikiran menang kalah, tapi dalam teori kontrolnya itu model berpikirnya menang-menang, seperti itu. Selanjutnya, nah kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya, kalau misalkan kita mendengar kata disiplin, biasanya kita merujuknya kepada yang namanya peraturan, seperti itu. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak, tidak bersama-sama, entah itu dengan peserta didik kita ataupun dengan yang lainnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sedangkan kalau kita yang sering kita lakukan ya, saya juga masih dalam tahap belajar, saya juga belum bisa menerapkan itu secara maksimal. Di antaranya sering sekali kita melakukan yang namanya hukuman dan juga reward ataupun penghargaan. Contoh, kita sebagai manusia memiliki indera penglihatan dan juga pendengaran. Kalau misalkan kita mendengar anak itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik ataupun kasar, secara otomatis kita mesti akan merespon langsung, oh anak itu salah, langsung kasih hukuman seperti itu. Itu yang sering kita lakukan. Dan juga kalau tidak hukuman berarti ada yang penghargaan ataupun reward. Itu bisa kita gunakan, bisa. Namun jangan terlalu berlebihan. Karena kalau kita berlebihan menggunakan hal seperti itu, yang ada nanti murid itu tidak akan bisa mandiri, ketergantungan dengan guru yang berkaitan, seperti itu. Di antaranya, kalau misalkan, Pak Giarto misalkan, ada salah satu muridnya ataupun beberapa, tiap pelajaran ataupun apa, kalau misalkan berhasil menjawab, dikasih permen ataupun apa. Lah, tiba-tiba pada waktu itu, Pak Giarto tidak berangkat, digantikan Pak Lihin yang masuk. Nah, setelah Pak Lihin mengasihkan pertanyaan, kemudian bisa menjawab, mesti karena itu sudah terbiasa, responnya anak seperti apa? Mesti meminta permen, seperti itu. Makanya itu juga nantinya akan menjadikan anak itu tidak mandiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, seperti itu. Kemudian pendekatan disiplin positif. Tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri. Baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Jadi sebelum kita mengajarkan ataupun apa tentang disiplin kepada anak tersebut, berawal dari diri kita sendiri. Seperti pada waktu itu saya tanya sama ibu kepala sekolah tentang kegiatan saya di CGP seperti itu, jawaban yang mentok paling itu yaitu refleksi diri. Di antaranya, apakah sudah Anda melakukan hal dalam artian sebagai teladan yang baik untuk murid kita? Lah itu yang harus kita utamakan. Kita menjadi teladan dulu bagi murid kita. Lah setelah itu nanti siswa akan mengikuti apa yang kita lakukan, seperti itu. Karena dalam bahasa itu katanya guru itu digugulan, ditiru, seperti itu. Jadi kita dulu memperbaiki diri, baru nanti siswa bisa mengikuti. Kemudian pendekatan disiplin positif merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara kelompok.
pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Jadi dalam disiplin positif ini, apabila kita melakukan tentang kesepakatan yang ada, itu berarti kita mengkomunikasikan itu bukan hanya pada kepala sekolah, rekan, tapi kita juga warga sekolah semuanya, di antaranya ya wali murid, komite, dan juga peserta didik kita, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu tentang yang pertama profil pelajar Pancasila, yang sering sekali sebenarnya malah pas waktu dulu di berapa tahun Bu? Pas waktu itu Lokakarya, lah itu malah anak TK itu lebih hafal dibanding anak SD. Seperti itu, karena di sana itu menggunakan profil pelajar Pancasila itu dinyanyikan setiap hari. Jadi setiap masuk mereka menyanyikan dengan gerakan-gerakan anak-anak seperti itu. Jadi mereka hafal profil pelajar Pancasila itu apa saja. Di antaranya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah itu mungkin cita-cita kita semua sebagai pendidik supaya nantinya anak didik kita bisa menjadi seperti profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian ada PYP, program primary years, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai kebutuhan. Di antaranya kalau nanti setelah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya kebutuhan yang paling mendasar, kalau misalkan kita setiap hari berangkat ataupun anak mesti butuh yang namanya asupan untuk makan. Kalau misalkan mereka tidak mendapatkan itu, secara otomatis nanti dalam belajar juga akan berbeda karena kebutuhan yang ada itu belum terpenuhi. Itu untuk makan. Kemudian kalau misalkan anak-anak biasanya jajan. Kalau misalkan dari orang tuanya ataupun dari ibu atau bapak itu tidak memberikan uang saku, secara otomatis mereka butuh jajan. Maka segala macam hal untuk dia mendapatkan kebutuhan itu dengan berbagai macam cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa dengan cara yang negatif. Kalau positif dilaksanakan itu tidak bisa, mesti akan merujuknya ke yang negatif. Di antaranya bisa saja memalak teman yang lainnya untuk meminta uang saku. Hal seperti itu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Yaitu ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang pertama, itu pasti dibutuhkan semuanya. Kalau itu sudah terpenuhi, akan berlanjut ke kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dibetulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Sering sekali misalnya kita jumpai di kelas, ya, di antaranya setiap peserta didik itu mempunyai karakter yang berbeda. Kadang ada peserta didik yang seakan-akan dia itu ingin diperhatikan, mesti ada. Dengan berbagai macam cara. Caper, di antara dengan bertanya secara terus-menerus ataupun apa, itu ada. Kemudian ada penguasaan. Itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Di antaranya misalkan contoh untuk kelasan tingkatan SMP ataupun SMA, itu penguasaan itu mungkin bagi mereka yang menganggap dirinya itu hebat ataupun apa, itu sangat diperlukan. Di antaranya
banyak sekali yang namanya geng ya, ataupun kumpulan dari siswa yang ada, di mana di situ untuk menjadi penguasa dia melakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya dia misalkan melakukan sesuatu untuk seperti itu. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, dalam kebebasan ini, seperti yang pada kurikulum Merdeka ini, murid itu sebenarnya bebas mengeksplor untuk segala macam pembelajaran yang ada. Kita sebagai guru itu di belakangnya, seperti itu. Seperti yang dilakukan Pak Giarto itu, kelas 4 sudah mulai menggunakan HP ya, Pak Giarto ya, untuk mengeksplor dari materi selain yang ada dari di buku paket. Nah, itu adalah suatu kebebasan karena mereka itu juga butuh bebas untuk mengeksplor dari mata pelajaran yang belum mereka ketahui. Yang penting nanti gurunya itu menuntun dari belakangnya supaya tidak merujuk ke hal yang negatif seperti itu. Kemudian kesenangan, diantaranya bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Jadi semuanya itu juga butuh yang namanya kesenangan. Di antaranya kalau kita misalkan pembelajaran dalam kapasitas klasikal, murid itu yang pertama akan jenuh, yang kedua mereka seakan-akan tertekannya kalau misalkan tiap hari mesti dikasih tugas. Maka mereka juga butuh yang namanya kesenangan. Kita bisa melakukan pembelajaran juga di luar kelas. Karena apa? Biar mereka juga pikirannya juga akan fresh. Oh, bisa mengenal lingkungan sekalian seperti itu. Nah, itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sini. Oh, ya, lanjutnya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu masuk ke dalam motivasi eksternal. Berarti motivasinya itu ada dari luar diri mereka. Mesti kita sering jumpai. Di antaranya, contoh kalau misalkan hari Senin, kita melaksanakan upacara. Nah, di situ diwajibkan pada waktu itu menggunakan topi dan juga dasi. Kalau mereka itu adanya motivasi dari eksternal, berarti itu mereka menjalankan itu karena takut dengan hukuman atau ketidaknyamanan, bukan atas dirinya sendiri, bahwa itu kewajiban mereka. Seperti itu. Seperti contoh tadi, yang Pak Giarto misalkan membuat pertanyaan kemudian menjawab mendapatkan permen. Itu juga namanya motivasi eksternal. Karena itu dilakukan kalau misalkan ada imbalannya. Jadi kalau misalkan nggak ada, ya berarti mereka nggak melaksanakan seperti itu. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang namanya motivasi internal. Berarti mereka itu menjalankannya atas keniatan sendiri untuk menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Berarti ada dua motivasi yang ada, eksternal dan juga internal. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah individu yang memiliki kemandirian secara fisik dan juga mental. Ya. Di antaranya, coba sebentar lagi, Pak Giarto. Ya, oke. Dalam motivasi internal, di situ ada sebuah gambaran di mana ada orang yang jatuh kemudian bangun sendiri, seperti itu. Nah, untuk merasakan seperti itu, berarti apa? Setiap anak itu jangan terlalu kita manja. Di antaranya mereka itu harus berusaha bagaimana mengatasi dari masalah yang mereka hadapi. Kecuali kalau misalkan benar-benar mereka tidak mampu dan meminta, dan kita juga sebagai guru mesti tahu mereka mampu atau tidak. Kalau tidak ya berarti kita bisa membantunya. Tapi kalau di saat mereka mampu, silakan mereka bisa mengatasi masalahnya sendiri. Seperti itu. Tujuannya untuk menciptakan disiplin khusus dan sikap yang merdeka kemudian yang mandiri seperti itu. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan. Pembelajaran adalah proses yang kompleks, jadi perlu pendekatan yang tepat agar tercipta lingkungan belajar yang efektif. Dalam proses pembelajaran, penghargaan dan hukuman adalah dua aspek penting yang harus diperhatikan. Keduanya dapat memberikan dampak besar pada motivasi dan perilaku siswa dalam belajar. Berarti yang namanya hukuman dan juga penghargaan
Itu kalau misalkan kita berpikir secara logika kita, itu sangat penting sekali. Di antaranya agar siswa itu patuh, agar siswa itu semangat untuk belajarnya. Namun itu termasuknya ke dalam motivasi eksternal. Jadi mereka itu tidak bisa mandiri. Mereka itu setiap melakukan apapun harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di antaranya misalkan kalau di sini tadi bisa permen. Lah kalau itu nanti diterapkan mereka, bukan hanya di sekolahan, di rumah juga sama. Contohnya misalkan saya habis nyapu ataupun nyuci piring, ya pasti minta uang jajan. Nah itu kalau kebiasaan seperti itu dijalankan sampai kapanpun juga mereka akan selalu ingatnya kalau saya menjalankan itu harus dapat sesuatu. Berarti mereka diibaratkan itu nggak ikhlas ya gitu, pamrih. Kemudian hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membantu membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Di antaranya, contoh misalkan tadi tidak memakai topi dan juga dasi. Nah, misalkan kita langsung berikan hukuman, kenapa kamu nggak pakai itu? Silakan lari keliling lapangan 10 kali. Apakah mereka melakukan dengan ikhlas? Belum tentu. Bisa saja mereka melakukannya karena takut sama gurunya dan juga karena aturan yang ada. Maka dari itu nanti akan timbul rasa-rasa seperti itu tadi, dendam dan yang lainnya. Beda kalau misalkan zaman dulu yang namanya guru itu mukul ataupun apa, nanti di rumah orang tuanya juga ikut nuturi lagi seperti apa. Nah sekarang zamannya sudah berbeda, makanya juga tentang hukuman dan yang lain juga kita tidak boleh menggunakan hal seperti itu dalam pembelajaran yang ada. Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah bentuk pengakuan atas pencapaian dalam siswa belajar. Memberikan penghargaan pada murid dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Penghargaan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain sesuai dengan prestasinya. Nah, sedangkan kita pada zaman dulu pas waktu masih SD ataupun SMP, kita sering sekali yang namanya kalau mendapatkan prestasi dapat piala ataupun hadiah dari gurunya untuk peringkat 1, 2, 3, entah itu buku ataupun apa, itu kita sangat senang sekali. Nah itu juga akan memotivasi kita supaya nantinya kita bisa lebih dari teman-teman yang lainnya. Nah itu boleh diberikan, namun dalam hal yang sesuai kayak gitu. Kalau misalkan itu diberikan secara berlebih ataupun apa, nantinya juga akan berdampak yang negatif. Makanya yang namanya penghargaan juga diperlukan, namun dalam kapasitas yang sewajarnya, seperti itu. Kemudian hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Yang dua, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK misalkan. Nah, kira-kira yang pertama itu masuknya ke hukuman atau ke konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Kalau yang kedua, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Malah Maksudnya ke hukuman malah sepanjang waktu, sepanjang hari ya. hukuman. Kemudian yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Ini bisa salah satu pemanasannya. Pemanasan sebelum olahraga ya. Hukuman. Coba Pak, lanjutkan Pak. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ya. Langsung lanjut ya Pak. Nah, 5 posisi kontrol sebagai guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman,
pemantau, dan juga manajer. Selanjutnya Pak. Nah, coba itu bisa diklik Pak. Yang itu. Nah. Kalau enggak di kopas saja Pak. Klik kanan terus ke Ah. aja. Coba. Nah. Ya. Itu dia. Suaranya bisa ya. Ya, itu ada sebuah video. Ada sebuah video yaitu di mana ada seorang guru yang menghukum muridnya di saat terlambat. Ya. The Bluetooth device is ready to pair. Ada suaranya. Ya dari YouTube juga. Ini yang bawah. Biasanya yang bawah ya. Bila ada yang ingin ditanya. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ini sambil nunggunya itu ya. Sambil nonton itu ya. Nanti posisinya jangan di pojok situ terus agak jalan. Jadi nanti tidak monoton. Apanya itu bisa nanti tutup itu kamera. Yang paling penting itu kan berarti video dari belakang kamu. Rekam video. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Ini kira-kira sudah ada pernah lihat
saya. Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh dari. Kalau kayak contoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi. Tahu aku mas ya? Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kamu lupa Pak, ada lupa? Gak Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, jangan nanti licin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku untuk semuanya. Lihat ya. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Untuk kulit kering dan sensitif, Aminol Skin Relief Lotion. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Bener kan ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Udah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana kamu sukses nantinya?
Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu gak apa-apa? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Kak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Ya nggak apa-apa deh, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak, sepatu Itu tangan kamu kenapa deh? ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, tadi hati-hati ya deh. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti Arma obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Iya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Udah Pak, sudah Pak. Langsung Pak. Langsung Ingin kulit cantik seperti kulit di itu aja Pak. kecantikan. Stop. Baru, Vaseline Glutalia Celebrate. Hidup adalah anugerah. Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah.
sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Ya, kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan termasuk. Tadi adalah sebuah video yang sedih ya highlightnya, gitu ya. Jadi tujuan utamanya baik, yaitu untuk mendisiplinkan anak, namun caranya yang salah seperti itu. Ya, kita nggak usah melihat anak didik kita dulu, kita melihat kita sebagai orang tua kepada anak kita. Apakah kita juga melakukan hal yang sama? Kemungkinan juga sama. Seperti itu. Di antaranya kalau misalkan kita pulang-pulang ke rumah, di sekolah udah ada berbagai macam masalah seperti itu, tiba-tiba pulang-pulang ke rumah sudah lagi lapar-laparnya, panas-panasnya, tiba-tiba anak nangis, ngamuk ataupun apa, mesti kita sebagai orang tua biasanya langsung meresponnya ya itu tadi. Kita tidak mau mendengar alasan apapun, intinya kita lagi capek lagi apa ya, yang ada anak kita marahin lagi ataupun bisa juga kita juga bisa main tangan seperti itu. Nah, seperti tadi yang dalam video, guru itu menginginkan si Dani itu untuk disiplin. Disiplin itu baik, cuma caranya yang salah. Dia itu tidak mau mendengarkan terlebih dahulu alasan yang ada. Taunya hanya terlambat itu berarti salah. Konsekuensinya adalah dihukum dengan cara tangannya dipukul seperti itu. Makanya setelah melihat kejadian yang ada seperti apa, kenapa bisa terlambat, guru itu menyesal karena dia itu tidak mau mendengarkan terlebih dahulu apa alasan kenapa Dani terlambat seperti itu. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol tadi yang di video itu adalah sebagai penghukum. Jadi dia itu tidak mau tahu, intinya kalau misalkan salah berarti ada konsekuensi hukumannya seperti itu. Jadi contoh penerapan posisi kontrol guru. Contoh ini Fadil tidak membawa topi pada saat upacara seperti itu. Lanjut ke Pak. Nah, kalau sebagai penghukum mesti kita sering menggunakan percakapan ataupun pertanyaan. Contoh seperti ini. Fadil, lagi-lagi kamu yang tidak memakai topi, patuhi aturan saya, atau awas. Atau awas itu kan si anak pasti meresponnya tentang hukuman seperti itu. Itu kata-kata yang sering kita ucapkan, saya juga sendiri juga masih seperti itu. Makanya yang namanya proses belajar berarti kita nggak mesti harus bisa, mulai kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk memahami suatu masalah seperti itu. Kemudian, ngeyel sekali sih kamu jadi anak, dasar tidak tahu aturan. Kamu selalu tidak memakai topi setiap upacara. Silahkan push up 20 kali. Nah, itu kalau misalkan posisi kita itu sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau membuat merasa bersalah, itu contohnya seperti itu. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Gimana coba kalau ibu kepala sekolah tahu? Kamu kan sudah janji tidak akan mengulangi lagi. Kenapa kamu ulangi? Bapak kali ini sungguh kecewa. Nah, itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah terhadap murid kita apabila melakukan kesalahan atau tidak menaati peraturan. Yang ada kalau misalkan kita gunakan kata-kata seperti itu, nantinya si anak itu bisa saja yang pertama memberontak, yang kedua nanti rasa percaya dirinya dia itu turun, hilang. Jadi yang biasanya dia itu ceria ataupun apa, karena dia merasa
dirinya itu sudah berbuat salah, malah nanti akhirnya dia itu diem seperti itu, nggak aktif lagi. Nah ini sebagai teman. Kalau sebagai teman biasanya menggunakan kata-kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingatkah bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah alasan kamu tidak membawa topi. Nah, kalau sebagai teman, mungkin dia akan menerima hal tersebut, pertanyaan tersebut. Cuma kalau misalkan kita sebagai teman, apalagi misalkan nggak ada jarak, kita sebagai teman sejawatnya seperti itu, yang ada nanti biasanya kita yang tidak dihargai oleh mereka, karena mereka menganggap itu bahwa guru itu teman saya, tapi seakan-akan bukan teman, maksudnya dalam kapasitas di sekolah seperti itu, tapi teman biasa seperti itu. Makanya kadang saya sendiri juga sering di apa namanya, kalau misalkan Rizky ya, kalau misalkan berarti dengan kata-kata misalkan plesetan kata apa sih, nama ataupun apa, itu sering ya, mungkin karena saya sendiri pas waktu ngobrol ataupun apa sudah menganggapnya bahwa dia itu ya teman saya tapi dengan kapasitas yang sama seperti itu. Kemudian pemantau itu apa peraturan sekolah tentang upacara hari Senin, apa saja yang harus dipakai, apa yang kamu lakukan sekarang, berapa kali kamu melakukannya, kamu tahu konsekuensinya apa, ya nanti kamu bersihkan kamar mandi pas jam istirahat. Walaupun ada kata-kata hukuman di bawahnya, cuma yang namanya pemantau itu biasanya diukur dengan kata-kata berapa kali. Berarti pemantau itu berarti menghitung sudah melakukan berapa kali kesalahan. Itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Ya, yang kita apa namanya harus lakukan itu harusnya sebagai manajer. Namun itu juga nggak bisa langsung, harus bertahap seperti itu. Tapi intinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk menghadapi masalah yang ada. Diputar Pak, coba. Ini berarti pas waktu kemarin. Iya. Ada videonya. Ada di itu ya. Pas itu. Nah, Ini. nah, itu berarti pas waktu kemarin saya buat demonstrasi ya, kontekstual ya. Suaranya Fadil. terlalu itu pacaran, kalau pacaran bagaimana? Pakai topi kan? Kamu hari ini nggak pakai topi. Apa bisa lupa? Terus apa yang akan kamu lakukan agar topi ini tidak kurang? ya, intinya seperti itu. Berarti yang namanya sebagai lanjutkan lagi Pak. Diulang-ulang terus. Mau penilaian sih ini. Pacaran, lalu pacaran bagaimana? Pakai topi kan? Kamu hari ini nggak pakai topi sama apa? Kenapa bisa lupa? Terus apa yang akan kamu lakukan agar ini tidak terulang lagi? Berarti kamu akan menyatakan mobilitas pada waktu besok mau upacara. Terima kasih ya. Apakah kamu yakin dengan keyakinan ini? Terima kasih tadi. Tetap semangat menjalankan keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, itu contoh video ya. Itu berarti masih settingan Bu. Tapi walaupun pada kenyataannya itu nyata, berarti pas waktu hari Senin Fadil itu tidak membawa topi dan dasi. Nah, seharusnya posisi kita seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada komunikasi dengan yang bersangkutan yang membuat salah, seenggaknya kita tahu alasannya itu apa. Seperti itu. Alasannya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi kita bukannya itu ya yang memberikan solusi, tapi biarkan mereka itu mencari sendiri solusi yang terbaik untuk dia itu apa. Setelah itu tanyakan terakhir tentang keyakinan kelas itu
sama dengan kesepakatan kelas, yaitu yang dibuat secara bersama-sama tentang kesepakatan yang ada ya. Seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol apakah aku ini? Yang pertama, kamu tidak dapat nilai kalau belum mengerjakan tugas. Kira-kira ke posisi kontrol yang mana di antara 5 yang tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau sebagai pemantau, atau manajer? Harapannya sebagai manajer ya Bu. Harapannya. Berarti yang pertama itu berarti kira-kira apa? Iya. Itu kan ada beberapa pertanyaan ada ya. Mau lihat yang tadi? Ya, coba. Paling lebih banyak atau lebih seringnya yang ini, yang pembuat merasa bersalah. Ya, coba yuk. Pada lanjut. umumnya. Nah. Kalau harapannya yang terbaik adalah Oh, manajer. kemudian yang kedua nanti Yang dulu. kedua. Ya. Yang keduanya Ini pemantau. lanjut Pak tadi Pak, yang tadi. Yang sebelumnya Enggak, seterusnya. Nah, pemantau, manajer. ini. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira pertanyaan kata-kata itu masuknya ke dalam posisi yang mana? Terus, awas kalau kamu besok terlambat lagi. Yang selanjutnya, ayo bantulah demi Bapak. Teman. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Manajer. Apakah kamu tahu konsekuensinya datang terlambat? Apa kira-kira? Pemantau. Coba Pak. Pemantau ya, pemantau. Lanjutan, Pak. Terakhir pemantau ya. Lanjutnya apa? Nah, berarti kamu tidak dapat nilai kalau belum mengerjakan tugas. Itu masuknya dalam Pemantau terakhir. menghukum. Saya kecewa sekali. Itu berarti ada kata-kata kecewa, berarti membuat merasa bersalah. Awas kamu besok terlambat lagi, itu juga ke menghukum. Kemudian, ayo bantulah demi Bapak, itu sebagai teman. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Manajer. Apakah kamu tahu konsekuensinya datang terlambat? Itu ke pemantau. Yang manajer itu apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa masalah yang ada itu kita hanya memfasilitasinya supaya mereka itu dapat mengatasi permasalahan yang ada, bukannya kita yang seperti itu. Ya. Lanjutnya Pak. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Terus Pak. Next. Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang tumbuh atas motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk di SD Negeri Gembok 5 otomatis sudah semua ya, karena di topik PMM yang kurikulum merdeka sudah dapat sertifikat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Mas Agung udah Mas? Ya. Menunggu Pas waktu kita kemarin membuat itu mempelajari aksi nyata di topik PMM yang kurikulum merdeka itu kita menggunakan keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itu sama dengan peraturan, tapi itu dibuat secara bersama antara guru dan juga siswa yang ada. Berarti kita itu mencari pendapat dari siswa tentang peraturan yang nanti akan dibuat, dan kita nanti mendiskusikannya, dan mana saja yang kira-kira akan dijadikan sebagai keyakinan kelas itu. Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas, yakni meningkatkan motivasi belajar murid. Ya. Di antaranya seperti apa? Karena mereka yang membuat sendiri dan juga disepakati bersama, otomatis mereka ada motivasi dari diri sendiri supaya menjalankan keyakinan kelas yang ada. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan disiplin diri, meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Kemudian yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini tulisannya terlalu kecil ya?
Yang sebelah sini aja, dilarang makan saat pelajaran, dilarang melakukan keributan, wajib memperhatikan pelajaran, wajib bersikap sopan dan santun. Nah, biasanya sebelah sini ini lebih merujuknya kepada peraturan kelas. Karena biasanya kata-kata yang ada seperti ini yaitu yang membuat adalah guru tanpa disepakati dengan murid. Yang penting intinya guru membuat, ditempel, murid suruh melaksanakannya. Itu namanya peraturan kelas. Beda dengan yang di sampingnya. Itu berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan. Berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pembelajaran. Nah, itu secara otomatis kalau misalkan di sini kita lihat juga anak-anak sudah tahu, ya kan, tanpa adanya peraturan yang ada di papan ataupun apa, mereka melaksanakan setiap hari karena itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Nah, hal-hal kecil seperti itu tanpa kita sadari itu sudah merujuk pada yang namanya disiplin positif seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, kemudian pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Di antaranya, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuknya ke dalam mana? Bertanggung jawab, apa yang lainnya? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplinan. Ya. Bergantian menunggu giliran. Apa ya? Berarti apa? Berarti biasanya kalau misalkan orang antri kan berarti sabar ya. Nah, berjalan di kelas sesuai dengan koridor. Itu maksudnya? Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Coba selanjutnya Pak Next. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit, benar buat sila ya, disiplin. Kemudian bergantian atau menunggu giliran itu kesabaran. Kemudian berjalan di kelas sesuai dengan koridor itu tertib. Dan dilarang melakukan kekerasan yaitu patuh. Seperti itu. Nah, kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas bersama peserta didik. Yang pertama itu dengan cara berdiskusi dulu mengenai keyakinan kelas yang akan dibuat. Selanjutnya dari diskusi yang ada, pendapat dari masing-masing siswa yaitu kita merumuskan keyakinan kelas yang ada. Setelah itu disepakati, kita bisa menempelkannya peraturan tersebut dengan contoh situ ada pohon literasi bisa dibuat sebagai tempat untuk menempelkan keyakinan kelas. Tujuannya apa? Dibuat seperti itu karena anak itu akan tertarik dengan hal-hal yang kalau misalkan kita menggunakan printout biasa mungkin sudah biasa ya. Kalau misalkan model seperti itu, barangkali anak nanti penasaran lihat tentang keyakinan apa saja yang ada di kelas tersebut. Lanjut Pak. Kemudian segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, lanjut Pak, next. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti manusia itu nggak ada yang luput dari kesalahan. Itu merupakan suatu proses pembelajaran yang ada. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Di antaranya kata-kata yang bisa kita dialog dengan murid yaitu berbuat salah itu wajar. Tapi bukan mengartikan bahwa itu wajar kemudian siswa itu mengulangi lagi. Intinya semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu.
ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan. Murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Di antaranya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, tadi yang di video itu kan tidak sampai ke validasi tindakan. Pak guru itu tidak menanyakan ke Dani alasannya apa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Di antaranya kalau misalkan ada suatu permasalahan di kelas antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Mereka misalkan diejek, lah tiba-tiba yang diejek itu dia marah dengan bergantian mengucapkan kata-kata yang kasar ke temannya. Lah, itu kita bisa menggunakan kata-kata padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Bisa. Bisa saja kalau misalkan dia nggak bisa mengontrol emosinya, dia tidak hanya marah ataupun apa, tapi dia bisa juga mukul ataupun yang lainnya yang lebih parah. Bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Di antaranya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu pada bagian dari yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Mungkin itu tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Kembalikan ke moderator lagi ya. Terima kasih Pak Bambang Waluyo. Kita aplaus dulu buat Pak Bambang Waluyo SPD. Alhamdulillah begitu banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan beliau. Tadi ada lima kebutuhan dasar manusia itu sudah sering disampaikan pada siswa. Tapi yang paling baru bagi saya pribadi adalah tadi 5 kontrol sebagai guru. Nah, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan kaitannya dengan 5 kontrol guru, atau mungkin mau curhat ya Pak Bambang ya, yang curhat kaitannya dengan 5 kontrol guru. Tadi kalau saya pribadi, tadi yang menarik adalah hukuman dan reward. Karena hukuman biasanya tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa waktu kita sekolah tahun berapa ya Pak Bambang ya? 90. Sampai 90, kalau Palihin lebih dari 90. Jadi, kemudian hukuman memang segala sesuatu niatnya baik, mendisiplinkan anak supaya anak pintar, tapi niat baik Bapak Ibu guru juga kadang tidak semuanya diterima dengan baik oleh siswa, tidak semuanya diterima dengan baik oleh orang tua. Makanya itu menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan Bapak Ibu yang lain juga. Pak Bambang tadi sudah disampaikan luar biasa bahwa hukuman kemudian penghargaan atau reward tadi memang tidak bosan-bosan kita sebagai seorang guru selalu menjelaskan apa itu hukumannya seperti ini, niatnya apa, penghargaan seperti ini juga perlu disampaikan Pak Bambang ya. Jadi jangan sampai niatnya baik, hasilnya malah kurang baik. Itu Bapak pendapat saya pribadi. Monggo dari Bu Irma, Bu Wasiah, atau Bu Ibu Kepala Sekolah mau menambahi atau mau menanggapi. Monggo Ibu. Oh, cukup ya? Cukup, ada. Berarti tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh nggih, monggo Bapak Solihin. Oh nggih, monggo Bapak. Tadi adanya budaya positif. Menurut tayangan Video. enak tadi, kebanyakan guru memang spontan ketika ada anak yang salah, langsung menghukum atau memberi istilahnya
pengertian atau penjelasan supaya tidak. Nah, dari anugerah saya istilahnya, Pendapat ada bahwa istilah apa namanya, dorongan intrinsik dan ekstrinsik. Jadi menurut Ki Hajar Dewanto, katanya kan ada 3 komponen, empiris, overgated, dan satunya adalah dorongan-dorongan tadi, dari bakat, dari apa, lingkungan. Nah, ini masalah pertanyaan tadi, supaya bisa terjadi kesadaran diri itu berarti intrinsik ya. Ya. Yang terbaik tadi Pak Bambang mengatakan Posisi manajer. ya manajer apa uswatun hasanah cara Iya. Rasulullah. Contoh yang Cara- baik. bagaimana, praktek yang praktis supaya anak secara persuasif lah, bahasa persuasif dengan dorongan sendiri bisa. Terima kasih Pak Lihin. Mau menanggapi? Ya, Anjir. Pak. Monggo Pak Bambang. Ya, berarti terima kasih Pak Lin. Berarti tentang tadi motivasi intrinsik dan juga bagaimana cara kita melaksanakannya supaya kita bisa menuju ke posisi manajer. Di antaranya yang mudah sekali kita lakukan yaitu refleksi diri, tapi bukan hanya sebagai refleksi saja, tapi refleksi diri itu kita jalankan seperti itu. Berarti yang namanya refleksi diri itu berarti sesuatu yang sudah kita laksanakan atau kita jalankan. Kita sebagai diri sendiri itu menilai sendiri, kira-kira apa yang kurang dari dalam diri saya, seperti itu. Apa yang harus saya lakukan. Nah, itu jadi seperti itu yang namanya refleksi. Makanya saya sendiri pas waktu itu ngobrol sama Bu Urwang juga seperti itu, saya sadar bahwa oh iya ternyata bagaimana saya akan menjalankan seperti itu kalau saya sendiri juga belum bisa menjadi contoh teladan yang baik untuk peserta didik saya, seperti itu. Jadi solusi yang terbaik ya kita refleksi terhadap diri kita sendiri, kemudian untuk mengatasi suatu masalah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, seperti itu, supaya nantinya diantaranya semua permasalahan itu dalam sekolah bisa kita hadapi bersama ya, bukan hanya diri sendiri, diantaranya lewat kolaborasi yang ada seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu ataupun apa, bisa kita misalkan curhat ataupun apa pada ibu kepala sekolah tentang kelas ataupun tentang apa, dan nanti kan akan muncul suatu solusi dialog seperti itu. Kalau misalkan kita ada suatu permasalahan kita hanya pendam sendiri ya, pada akhirnya itu nggak akan teratasi seperti itu. Paling seperti itu Pak. Oke. Cukup ya kayak ya? Cukup ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi budaya positif ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi Bapak Ibu guru yang seorang manajer. Amin. Untuk acara selanjutnya doa penutup pada beliau Bapak Solihin di Onji. Untuk menutup acara yang luar biasa pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun atas perhatian dan keaktifan Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop nih.